tidak dibincangkan, yaitu adalah Rasulullah itu sekaligus juga lemah lembut tapi juga tegas berprinsip di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah keras. Ini contohnya. Ini salah satu contoh. Jadi ada poin bahwa kita tidak bisa menyimpulkan itu dari catatan sejarah saja, tapi harus kembali ke sumber aslinya. Karena catatan sejarah tadi mungkin ada distorsi. Ada distorsi begitu. Sehingga demikian juga dengan pemahaman bahwa tolakul nusrah yaitu kita dukungan. Orang sekarang ini kan mikirnya kalau dibilang dukungan ya dukungan dalam kata minta didukung suara gitu kan, di dalam pencoblosan gitu ya. Nah, atau minta sokongan agar menang konteks apa gitu ya, kontestasi pilkada dan seterusnya. Padahal nanti ketika menang itu adalah untuk kepentingannya sendiri. Sehingga minggu yang lalu itu pekan yang lalu ya, lebih tepat lagi bukan minggu tapi pekan yang lalu itu kan sempat juga Umi mengatakan bahwa ya sebenarnya yang apakah di dunia ini gitu ya, Umi counter dengan mengatakan apakah di dunia ini ada satu negara yang bisa berdiri berlangsung tanpa ada dukungan? Ya pada faktanya memang harus selalu ada dukungan pihak yang dari mana punya kekuatan. Contohnya aja misalnya Amerika. Amerika itu didukung juga oleh banyak negara, termasuk negeri kita. Banyak mendukung Amerika, bahkan mungkin paling banyak mendukung Amerika umat Islam, yaitu apa? Dengan membeli banyak barang-barang mereka. Ini dukungan. Terus negara lain, Indonesia juga mendukung dan sebagainya. Tidak ada yang luput dari dukungan. Permasalahannya adalah seringkali kita terjebak pada kata. Tapi salah mendefinisikan. Sehingga salah mendefinisikan itu yang saya maksud. Demikian juga Umi pengen Ustazah mengurai kembali definisi deh kalau begitu. Jangan-jangan definisinya coba akidah itu apa Ustazah? Memang kalau kita bicara akidah ini nih persoalan yang paling mendasar. Sangat mendasar, betul. Dan kalau dalam pandangan Islam, seseorang itu pasti punya akidah itu. Ya, ini sesuatu yang menjadi prinsip yang mengarahkan dia melakukan apa saja. Tapi yang sering orang tidak pahami itu seolah-olah akidah itu sama dengan iman kepada satu agama tertentu. Oke. Jadi kalau disebut akidah berarti iman pada satu agama tertentu. Nah, ini pemahaman umum. Tapi kalau dalam pemahaman Islam yang utuh itu sebenarnya yang kita sebut dengan akidah itu adalah prinsip mendasar yang dimiliki oleh seseorang yang dibenarkan dan akhirnya ini pasti akan menjadi landasan dia memilih sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dan mestinya akidah itu sejenis. Taruhlah misalnya kalau kita bicara agama, jadi makanya saya katakan akidah itu tidak identik dengan keimanan kepada agama tertentu saja. Kalau orang itu beriman kepada satu agama tertentu, tetapi agama ini cakupan pembahasannya itu hanya soal akhirat, pasti dia akan mencari itu, sadar atau tidak sadar dia akan mencari akidah yang lain. Karena kebutuhan manusia hidup di dunia selama 60 tahun, 70 tahun ini kan juga bermacam-macam, bukan hanya urusan akhirat saja. Sementara dia masih di dunia. Iya, dia masih di dunia, dia pasti mengerjakan banyak urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial, hubungan dengan sesama manusia. Nah, kalau dia beriman kepada agama tertentu, agamanya nggak bahas. Lalu dia pakai apa tuh? Untuk menjadi prinsip menangani urusan ekonomi, menangani urusan misalnya hubungan dia dengan orang lain, urusan sosial, urusan politik, pasti sadar atau enggak mengakui apa enggak, pasti akan mengambil dari umum. Nah, ini yang membedakan akidah Islam dengan akidah yang lain.
Ketika akidah Islam itu disamakan dengan agama yang lain, nah ini memang nggak sama persis, nggak klop, nggak apple to apple, nggak seperti apel dengan apel. Karena pada saat yang sama akidah Islam itu membahas urusan-urusan hubungan manusia dengan Al-Khaliq. Ada penjelasan tentang ibadah itu ya, ibadah di dalam Islam itu kan orang sebut mulai dari kita bangun tidur sudah ada ibadahnya, kita bangun tidur dengan doa sudah ada doa gitu, dan doa ini mengawali semua aktivitas kita sampai kita mau tidur juga kita baca Al-Mulk, kita baca doa mau tidur ada. Tapi sesungguhnya antara rentang kita bangun tidur sampai kita tidur lagi malam hari ini kan ada banyak sekali aktivitas ekonomi, politik, pemerintahan, sosial yang Islam juga jelaskan dalam cakupan akidah Islam itu. Ini yang mungkin banyak sekali juga pendengar, pemirsa maupun masyarakat yang sering tidak langsung klop, nggak paham gitu ya, sehingga ya mohon maaf, ada suatu yang mengatakan, yang berpemikiran memahaminya, oke saya bekerja itu kan untuk kebutuhan dunia. Ya. Asal niatnya ibadah. Asal niatnya ibadah. Padahal enggak ya kalau dalam Islam. Nah itu mungkin bedanya ya, mungkin Umi nanti bisa menambahkan. Kalau misalnya di agama yang lain kan, apakah hal seperti itu sudah cukup gitu untuk menyebut bahwa seseorang ini tetap di jalan Tuhan, asalkan dia itu berpikirnya untuk, ya tadi kalau bahasa orang Islam kan untuk ibadah. Nah kalau dalam Islam kan nggak cukup hanya niat untuk ibadah gitu, tapi apa yang disebut ibadah itu ada tata caranya. Demikian juga kalau kita sebut kita beraktivitas ekonomi tadi bekerja, kita katakan saya ini niatnya ibadah kok, kayak yang kasus kapan hari itu prostitusi ya, kemudian dilakukan oleh perempuan, dikasihlah pilihan, udah dia kerja, dia dikasih kerja yang lain, jangan kerja kayak gitu. Tapi itu jahit atau dikasih modal untuk jual pisang goreng, mereka nggak mau. Ini tuh saya lakukan untuk ibadah, untuk ekonomi keluarga, bukan untuk foya-foya. Kan kalau dalam Islam kan nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Termasuk politik loh nih. Politik kan juga banyak orang yang mengatakan saya berpolitik untuk ibadah. Terus habis itu dia beli suara dan sebagainya. Ya. Atau bahkan mungkin saya jujur kok, saya nggak manipulasi, saya nggak melakukan kecurangan. Tapi kan Islam punya penjelasan apakah cara seperti itu apakah dibenarkan. Yang dilarang bukan hanya kecurangan, yang dilarang bukan hanya ketidakjujuran, tapi menempuh jalan atau metode berpolitik yang tidak sama dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah, apa yang digariskan oleh Al-Quran. Nah itu kan meski diniati ibadah juga nggak ada nilai ibadahnya. Mungkin satu contoh lagi tentang riba. Iya. Ya karena riba ini kalau ada sebagian yang mengatakan, ya saya punya riba kan niat saya kan untuk menghidupi keluarga dan membuat perusahaan, kembalinya juga kepada diri saya dan keluarga saya. Atau bahkan untuk masyarakat gitu ya, bisa buka lapangan kerja. Buka lapangan kerja itu kan bagus. Tapi kalau nggak pakai duit riba mana ini terjadi? Iya. Atau sebutlah, sekarang ada yang ngomong gini, sebutlah itu bukan riba. Riba kan kalau berlipat-lipat, kalau bunganya berlipat ganda. Kalau ini kredit lunak kok. Nah ini banyak yang kayaknya Islam ini disamakan dengan agama-agama yang lain gitu loh. Jadi cuma prinsip-prinsip umum, padahal Islam ini, masya Allah, prinsipnya itu mulai dari prinsip umum sangat istimewa sampai kepada hukum-hukum detailnya itu ada dan semuanya menuntut untuk dipraktekkan kalau mau selamat dunia akhirat. Ya, dan kembali lagi ke contoh tadi tentang riba. Mohon maaf, pada kenyataannya begitu ya. Pada kenyataannya riba itu menyiksa orang. Ya.
ya kan? Membuat semakin terpuruknya orang, dan bukan rahasia lagi. Sebagai contoh ini orang-orang sukses gitu kan, peminjam bank, mohon maaf ya, maka kemudian kalau mereka harus mengembalikan kredit mereka, mungkin sekitar 80% atau lebih, malah mereka ini semua nih dibalikin ya, dibalikin sampai ke titik nol. Jangan-jangan hanya maaf pangeran yang melengkapi badannya dia punya. Jadi apakah riba itu akan memakmurkan? Ternyata tidak. Justru secara individual padahal. Kalau individual. nanti dilihat dalam praktek secara bernegara, ribanya sistematis dilakukan dengan dasar ada undang-undang yang membolehkan dan bahkan mendorong orang untuk melakukan itu, berarti sangat besar juga peluang terjadinya kerusakan pada sistem tersebut. Betul sekali, dan berakibat apa? Terpuruknya bangsa itu. Nah, Umi, kalau ke persoalan akidah tadi berarti kan kalau kita definisikan akidah itu secara benar bahwa akidah Islam ini tidak sama dengan akidah yang lain, ya. Ya, tadi mungkin lebih saya sederhanakan lagi begini, misalnya kalau orang itu berakidah agamanya apalah, agama A, agama B, agama C, tapi karena di dalam agamanya itu tidak ada cakupan tentang ekonomi, tidak ada cakupan pembahasan tentang politik, tentang pemerintahan, pasti dia akan mengambil dari ideologi yang hari ini berpengaruh di dunia, yaitu kapitalisme. Artinya cara pikirnya itu pasti kompromistis. Kenapa? Karena kapitalisme itu akidahnya itu sekuler, kompromis dan semuanya itu berpusatkan pada uang, pada materi. Mungkin usaha juga, maaf, ayo kita ingatkan pemirsa tentang tentang seorang tokoh yang sangat dikenal dari Barat, yaitu Robin Hood. Siapa Robin Hood? Robin Hood adalah seorang perampok. Perampok budiman. Nah, kenapa kok disebut perampok budiman? Karena dia ini merampok orang kaya. Terus hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Maka dia jadi pahlawan. Maka dia jadi perampok budiman, malah disebut perampok suci. Nah ini satu contoh. Pemikiran yang begini, ini banyak yang sudah merasuki kita. Suatu tender gitu kan. Kalau aku nggak tender, kalau aku nggak ambil itu tender, maka akan diambil oleh mereka. Nah, katanya begitu. Ya daripada diambil oleh mereka, kan umat dapat apa? Tapi kalau aku ambil, umat masih dapat dari aku. Itu seolah-olah Islam tidak membahas sampai ke hukum bagaimana tuh soal tender, bagaimana soal perjanjian, ekonomi nggak dibahas. Karena Islam disamakan dengan agama-agama lain. Betul sekali. Nah, kalau sahabat kita yang tadi bertanya, bukankah kita fokus saja ke akidah? Berarti ya benar juga, memang kita harus fokus ke akidah. Ya memang benar. Tapi yang dimaksudkan yang mana ini? Berarti akidahnya jangan salah tuh. Karena akidah kita adalah akidah Islam. Akidah Islam itu adalah akidah yang cakupan pembahasannya seluruh aspek kehidupan dunia akhirat. Dan akidah Islam itu menuntut ada pembenaran yang pasti supaya kemudian manusia bisa beramal dengan sebuah keyakinan. Kalau beramalnya dengan keyakinan ini kan permanen ya nih ya, nggak anggot-anggotan gitu. Nggak hari ini semangat, besok hilang semangat. Dan memang akan terjadi yang disebut rahmatan lil alamin, menjadi rahmat
bagi semesta alamnya, menjadi berkah dengan menjadi suatu kebahagiaan, bukan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk para pebisnis, bukan untuk para konglomerat, tapi sampai rakyat jelata pun ikut merasakan kesejahteraan. Itulah sebenarnya perekonomian yang diatur dalam Islam. Nah, ini masuk dalam ranah atau bagian daripada ibadah. Karena apa? Karena ya kita ini sekali lagi ini kan hidup di dunia ini kan sementara. Ya, ya. Dan semuanya harus menjadi rangkaian ibadah. Itu dia. Ini kalau saya kutip apa yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Saltud dalam kitab beliau itu Aqidah wa Syariah. Jadi aqidah itu nggak bisa dilepaskan dari syariah. Nah, dalam penjelasan beliau itu memang dikatakan bahwa aqidah itu pasti akan menjadi landasan hidup seseorang secara individual untuk kita yang kalau akidah kita Islam ini sebenarnya kita harus senantiasa bersyukur karena harusnya kita ini nggak perlu nyari itu ajaran yang lain. Kita nyari karena kita nggak tahu. Karena kita nggak paham tadi akhirnya Islam yang sebenarnya sudah lengkap diambil sepotong doang. Dan akibatnya, akibat ketidaktahuan itu kita beranggap ini mohon maaf ya, ini pakai percontohannya nih. Mohon maaf nih, pakaian Umi ini bagus nggak? Alhamdulillah. Bagus kan? Ya bagus untuk ukuran saya sebagai seorang muslimah ya. Karena setahu saya ada juga yang berkomentar tidak positif atau tidak bagus ketika orang tuh pakai gamis gitu. Kok nggak pakaiannya yang lebih modis? Nah ini kan berarti apa? Tata nilai. Ketika kita menilai akidah bukan berdasarkan sumbernya, tapi ketika kita menilai berdasarkan ukuran pribadi kita, nah ini bisa terjadi suatu perbedaan. Kalau pribadi itu selera, ya? Selera. Kalau berdasarkan sumber berarti kita itu tahu mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang kemudian kita puji karena sesuai dengan aturannya dan mana yang kita cela karena ada pelanggaran dari aturan. Betul. Dan kembali lagi kalau kita berbicara tentang akidah syariah, sebenarnya itu siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali, mohon maaf, kita harus senantiasa berpikir, ini kemauan saya atau kemauan Allah? Iya. Yang menarik sekali adalah ketika coba kita teladani ketika Siti Hajar dibawa ke Makkah, padang pasir nggak ada, nggak kayak sekarang jadi. Sekarang kan gedung cakaran. Terus kemudian ada tanda-tanda bahwa ada perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam yang sepertinya dia dan putranya yaitu Nabi Ismail yang masih digendong akan ditinggal di situ. Maka pertanyaan satu saja dari sini Hajar. Ini saya udah merinding. Pertanyaannya ya Allah, sahabat ini kita harus dengarkan baik-baik ini apa yang disampaikan oleh Umi karena ini seharusnya refleksi sikap seperti ini yang senantiasa ditunjukkan muslimnya. Jadi pertanyaannya cuma satu, yaitu pertanyaannya adalah wahai wahai suamiku begitu ya, bahasa sehari bahasa kita lagi. Wahai suamiku, kamu mau tinggalkan kami di sini? Ini kemauan siapa? Kemauanmu atau kemauan Allah? Cuma ditanya. Ternyata di luar persangkaan Siti Hajar, suaminya menjawab, ini kehendak Allah. Itu jawaban suami. Dan apa kemudian yang dikatakan oleh Siti Hajar yang mengetahui suami itu tidak bisa bohong, bukan saja nggak senang bohong, tapi memang nggak mau bohong, nggak bisa bohong dia.
Maka kemudian apa jawabannya Siti Hajar pada suami? Oke. Kalau ini kemauan Allah, silakan tinggalkan kami. Ya Allah. Ya, itu pengaruh akidah pada diri seorang individu. Nah, pada diri individu. Jadi siap dengan sesuatu yang secara selera manusia itu bertentangan dengan itu. Betul. Ayat Allah juga sudah menyatakan apa yang barangkali apa yang kamu senangi itu justru yang nggak baik. Yang sedangkan yang kau tidak senangi itu yang baik. Masya Allah, ya Allah. Nah terus kita ini mau bertahan pakai pemikiran siapa ini? Iya. Jadi kalau value pakai ukurannya siapa yang kita pertahankan? Ukuran kita yang kayak begitu labilnya atau ukuran Allah? Termasuk dalam soal tadi ya, kalau kita bicara bahwa akidah itu menjadi pokok dalam dakwah, ya itu memang sesuatu yang sangat penting. Bagaimana tidak ya sahabat ya, bahwa akidah itu akan menuntut kita memiliki sikap teguh dalam menghadapi banyak cobaan. Kita juga siap menanggung sesuatu yang berat pada saat itu dituntut oleh akidah kita. Kita juga bisa mengorbankan apa saja yang kita punya kalau itu dituntut oleh akidah kita. Sepengen-pengennya kita makan sesuatu, kalau sesuatu itu kita tahu hal yang dilarang oleh Allah untuk kita konsumsi, mungkin karena kita belum tahu pemiliknya atau kita tahu ini bukan milik kita dan kita tidak boleh memakannya, ya kita menahan diri. Termasuk yang tadi disampaikan bagaimana kisah Ibunda Hajar meneladankan pribadi yang kokoh memegang akidah. Nah menurut Syekh Mahmud Saltut itu juga digambarkan akidah itu sesungguhnya harus menjadi landasan dia dalam membangun masyarakat, landasan dalam membangun negara, landasan dalam menyusun konstitusi dan perundang-undangan. Iya. Nah ini barangkali yang tadi ditanyakan oleh sahabat-sahabat semua, kalau kita fokus pada dakwah akidah, sesungguhnya dakwah akidah itu justru memerintahkan kita untuk memiliki negara yang dilandasi oleh akidah. Nah, apalagi negara yang kita kehendaki kalau kita mayoritas Muslim di negeri ini tentunya adalah negara yang landasan atau fondasinya adalah akidah Islam, konstitusi dan perundang-undangannya itu juga dilandasi oleh landasan akidah Islam tadi, bukan sholat terbanyak yang bukan. Ya sekarang kita lihat. Kalau kita berbicara seperti itu, contohnya saja adalah tentang sejarah Islam. Sejarah kembali lagi ulangi itu yang minggu yang lalu dibahas betul, yaitu apa? Islam. Bukankah negeri kita ini juga bisa kita pikirkan untuk negara-negara yang lain? Contoh tentang negeri kita. Negeri kita ini bukannya adalah berasal dari demikian banyak kesultanan. Dan kesultanan kalau disebut sultan itu kan berarti Islam, ya kan? Dan bagaimana mungkin gitu ya? Bagaimana mungkin sekarang kita mau memakai suatu pemahaman yang di luar daripada orang yang memberi amanah? Siapa memberi amanah? Memberi amanah untuk membentuk negeri ini adalah para sultan. Itu kalau orang Jawa bilang itu kayak kacang lali lanjaran. Kacang lali lanjaran apa ya sahabat ya kalau bahasa Indonesia? Kacang lupa kulitnya. Kacang panjang itu kan selalu harus ada kayu. Oh iya. Kacang panjang ada kayu, ini nggak pakai kayu, gimana dong? Jadi nggak mungkin bisa jadi kacang panjang sebenarnya kalau nggak ada lanjaran atau kayu yang ditegakkan itu. Nah ini bangsa ini sesungguhnya juga tidak akan bisa menjadi seperti sekarang, kemudian disebut sebagai Muslim terbesar di dunia. Kemudian Allah karuniakan kekayaan alam yang luar biasa. Menjadi super power harusnya gitu ya. Tapi gara-gara kita lupa akan
akar diri kita atau jati diri kita, akar sejarah kita, akhirnya malah terpuruk. Nyambung ke poin yang tadi ditanyakan oleh sahabat tadi, kalau Rasul dulu kan dakwahnya untuk memperbaiki akhlak. Kan ada hadisnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itulah makanya orang-orang Madinah itu menerima Rasulullah tanpa reserve. Buktinya menerima akhlaknya itu yaitu. Itu sebabnya orang Madinah sampai-sampai mereka punya onta 10 bagi 5 untuk dia, 5 untuk kaum muhajirin. Ya muhajirin. Mohon maaf. Hari ini memang tidak populer, tapi ini sejarah. Kita harus buka apa adanya. Sampai-sampai pada saat itu ada orang punya istri 4, maka para muhajirin juga dipersilakan pilih. Silakan pilih 2 orang, silakan ambil. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Karena Rasul mempersaudarakan. Jadi berarti apa? Saudara karena ikatan akidah. Berarti banyak yang salah paham juga tentang bagaimana Rasul menyempurnakan akhlak itu. Seolah-olah akhlak itu sesuatu yang terpisah dari pelaksanaan hukum syariat. Karena kalau yang tadi Umi gambarkan kan akhlak ini hasil dari pelaksanaan terhadap hukum-hukum syariat yang dicontohkan oleh Rasul. Maka semua orang mungkin ada juga yang tidak menganggap itu sesuatu yang positif pada awalnya, tapi mereka akan melihat, oh ternyata ini untuk kebaikan, bagaimana yang tadi Umi sampaikan ya. Jadi apa ya? Mungkin orang beranggapan akidah itu apa? Ya tadi akidah soal iman doang. Jadi apa ya? Akidah itu, oh dia akidahnya baik. Tahu dari mana? Ya, dia sholatnya rajin. Dengan itu sudah cukup, maka sholat rajin adalah akidah yang baik. Hanya itu. Yang lain sudah tidak perlu. Kemudian tadi soal dia itu akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Dilihat dari mana? Misalnya dia suka membantu orang. Oh, suka membantu orang. Kemudian ramah. Good looking. Yang maaf itu agak nyimpang ya. Jadi suka membantu orang. Oke, suka membantu orang. Suka membantu orang adalah akhlak yang baik. Belum tentu, mohon maaf. Siapa yang dia bantu? Untuk apa bantuannya dia? Nah itu kalau menjelang pilkada itu yang beda agama juga ke pesantren, pakai peci, bantu-bantu juga. Apakah itu akidahnya baik? Apakah itu akhlak yang baik juga? Apakah itu akhlak yang baik? Nah, inilah definisi tentang akidah, tentang akhlak syariat itu yang perlu kita kuasai dulu ya. Kuasai dulu begitu. Berarti akhlak ini memang bukan sekedar perilaku yang disenangi orang. Ya. Nah, karena manusia memang secara fitrah kan punya ya kecenderungan naluri suka kepada orang yang jujur, orang yang tidak pilih kasih, orang yang banyak menolong, orang yang suka senyum, murah senyum, kemudian orang yang perkataannya lembut dan seterusnya. Ini kan naluri ya. Tapi kalau disebut akhlak berarti bukan sekedar itu ya. Bukan sekedar bukan sekedar sesuatu yang secara naluri yang baik, tapi sahabat, sesuatu yang secara naluri yang baik itu harus dilakukan karena landasan ketaatan, karena landasan akidah. Nah kalau misalnya kita melihat ada orang seperti Umar bin Khattab yang berbeda lah ya secara gestur, secara performance dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita kan tentu tidak bisa mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq akhlaknya kalah baik dengan Abu Bakar. Padahal katanya di masa Umar, kalau Umar berjalan di jalan saja itu para perempuan gak ada yang berani berbicara, bahkan jin-jin juga pada lari, saking segannya pada Umar karena Umar itu terkenal sangat tegas. Tapi ketegasan Umar itu
Bukankah itu juga bagian dari akhlak mulia? Betul. Ya. Jadi pada begitu definisinya gimana? Kalau kita mau berdefinisi secara bahasa sehari-hari, akidah, akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik itu adalah perilaku yang dilandasi oleh hukum Allah. Maka jadi dia berbuat, dia menata diri dan dia berbuat sesuai dengan hukum. Nah ini match sekali dengan yang tadi ditanyakan oleh sahabat-sahabat semua, dakwah Rasul dan dakwah Nabi-Nabi terdahulu itu juga fokus pada akidah. Nah, mohon maaf, di sini Umi potong lagi dikit, mohon maaf, supaya nanti ini supaya jadi bagian daripada perbincangan kita. Pantas kita jadi racun barat yang ditebar oleh seluruh guru yang menyatakan bahwa umat Islam, kamu orang beriman, maka kenapa kamu berpolitik? Jangan, politik itu kotor. Nah ini, jadi berarti apa? Di sini kita lihat kacamata Snoop, tanda kutip kacamata ya. Kacamata Snoop tentang politik itu kotor. Kenapa? Karena di dalam agamanya dia memang diajarkan untuk memisahkan antara agama dan politik. Dan ini dimakan oleh banyak bangsa kita sampai hari ini. Iya, masa malah jadi gorengan. Gorengan laris sih. Kalau orang Islam kemudian menyampaikan syariat, tapi kemudian bahas politik itu dianggapnya, waduh, ini kok justru mengotori Islam ini. Kok dakwah kok begitu? Dakwah kok ngomongin kekuasaan? Padahal justru itulah kehidupan. Jadi kalau bisa dakwah itu mungkin loh ya, mungkin kalau itu dakwah itu harus senyum, lemah lembut. Tapi itu katanya good looking. Ternyata kalau sudah senyum, ramah, kan sudah diikutin lagi. Baik dan ya suka menolong, suka rajin menabung. Ternyata sekarang digolongkan apa? Ternyata masih disebut juga radikal pada saat masih ingin Islam kafah. Nah, ayo ini ayolah kita semuanya membuka diri, berpikir dengan mohon kepada Allah pencerahan. Ya Allah. Jadi jangan memberi definisi sendiri. Ya, mohon maaf saya tambahkan lagi itu politik, ekonomi. Ekonomi semuanya juga kaget. Islam punya pelabuhan wah bahaya ini. Bisa jadi super power dia orang Islam ini. Apalagi punya koneksi hubungan dengan Turki Utsmani. Wah bahaya ini. Orang Islam, kamu orang beriman, kenapa kamu mikirin bisnis perdagangan? Bisnis itu, pedagang itu masuk neraka. Pedagang itu penipu. Maka kalau mau masuk surga seperti onta masuk ke lubang jarum. Bayangin orang Islam. Onta mau masuk ke lubangnya jarum. Gimana? Dan pada waktu itu senang horornya pada posisi memakai topeng Haji Abdul Ghaffar gitu ya. Iya, pakai topeng Haji Abdul Ghaffar, berbekal juga surat dari pemerintah Hindia Belanda. Kami kirim Haji Syekh Haji Abdul Ghaffar untuk mengajarkan agama Islam. Jadi fatwa dalam tanda kutip ya, fatwa orang seperti Haji Abdul Ghaffar palsu ini KW ini bisa juga dilihat ya ada pada kondisi hari ini ya. Tapi kalau masih ada yang memfatwakan Islam harus dijauhkan dari politik, ekonomi itu tidak ada pembahasan rincinya dalam Islam, atau bahkan
Ekonomi syariat itu hanya soal perbankan syariat, asuransi syariat, bukan bagaimana mengelola sumber daya alam sesuai syariat. Itu berarti setipe ya. Setipe. Awas hati-hati. Iya, sahabat itu waspadai. Makanya pantas kan, mohon maaf kalau Umi sih heran, terus terangannya heran dan terusik. Bagaimana mungkin sampai hajat hidup orang banyak? Contoh apa? Air aja kita terima. Ini nanti laknat Allah gitu loh, karena hadis apa ini politik? Nggak boleh diomong. Makanya mohon maaf karena kita berhasil disesatkan pemikiran kita, membagi-bagi akidah, mengkerdilkan definisi akidah Islam, mohon maaf, maka akibatnya kita terjajah. Itu sejarah. Dan persoalannya adalah kita sudah punya sejarah orang seperti itu. Betapa menderitanya menjadi orang terjajah, betapa tertekannya, dan kita melahirkan anak. Kalau saya Umi berarti mereka berarti punya cucu baru, gimana? Ternyata sudah punya utang. Nah ini katanya berapa ratus ribu juta, 10 juta. Ini belum bisa megang kertas, belum bisa megang uang, makanannya harus disuapin, tapi sudah punya hutang. Loh, apa ini role model hidup kita? Apa begini ini gitu kan? Makanya mohon maaf hati-hati jangan sampai itu tadi kacang meninggalkan kulitnya atau kacang panjang meninggalkan lanjarannya. Apa lanjarannya apa ya? Penyangganya. Jangan sampai seperti itu. Ayo kita kembali ke definisi yang sebenarnya. Islam itu mohon maaf kalau mau kita bandingkan dengan yang lain, Umi pinjam ucapan dari seorang pakar yang dahulunya juga adalah mu'alaf. Beliau adalah Profesor Maurice Bucaille, orang Itali, yang menyatakan kalau disejajarkan, dicari nih dalam bentuk sejajar. Sejajarnya ini di mana? Antara Bible dengan Al-Quran. Mohon maaf, Profesor Maurice Bucaille mengatakan Al-Quran adalah wahyu Allah dan Bible adalah kumpulan hadis doktrin. Ya Allah. Hadis doktrin tidak bisa dipakai untuk rujukan, nggak bisa. Berarti benar-benar nggak bisa dipertandingkan. Nggak bisa dipertandingkan. Jangan sekali-kali kita membuat pembandingan. Jangan sekali-kali membuat penyamaan. Kalau ke dakwah yang pada fase yang kemarin kita bahas, bahwa Rasul itu menjadi dukungan untuk membangun kekuatan politik Islam, untuk membangun kekuasaan Islam. Nah ini kita mencari dukungannya tadi dari pertanyaan sahabat tadi, ingin lebih banyak mengeksplor. Kita mencari dukungannya itu kepada siapa kalau konteks hari ini? Kalau pada masa Rasul kan Rasul mencari dukungan kepada Bani Kindah, Bani Hudai, kemudian ke Taif dan seterusnya. Nah, kalau sekarang ini ke individu, ke tokoh yang mana, kalau ke negara yang mana nih? Padahal Uni Emirat Arab ya tadi disampaikan oleh sahabat tadi. Hari ini malah Uni Emirat Arab ini bergandengan tangan dengan Israel. Memang banyak dulu. Jadi sebelum ibu jawab, pakai tanya dulu. Boleh kan ya? Silakan. Wah ini sama saya jadi kena pertanyaan. Mewakili pemirsa tentunya. Kalau Ustazah kan udah tahu. Jadi begini Ustazah, ayo pemirsa diingatkan. Jadi Bani Kindah dan semua yang lain 21 Bani tadi, ini maaf, semuanya sudah Islam belum? Pada waktu itu belum. Oke, ini jawabannya. Ini jawabannya. Lalu next. Jadi kalau sudah terjawab, minta dukungan itu termasuk kepada yang belum atau bukan Islam.
Ya, oke. Kemudian berakibat apa? Berakibat kita memaknainya. Jadi jangan dipikirkan, kalau bilang jangan dibayangkan Rasulullah datang, kemudian naik onta, turun onta, ujuk-ujuk. Aku tawarkan kepadamu. Berilah aku apa? Rasul menawarkan diri. Aku tawarkan kepadamu, gitu. Terus kemudian aku minta dukungan. Aku agar kalian mau mengikuti ajaranku dan memberiku kekuasaan kan seperti itu. Aku tawarkan kepadamu diriku, jadikanlah aku sebagai pemimpinku. Kagak. Ngomong ini nggak ujuk-ujuk seperti itu, tapi intinya apa? Intinya adalah Rasulullah SAW datang bersifat dengan baik, bertegur sapa dengan baik, menyatakan dirinya aku adalah itu. Lalu mereka tanya, apa mau gitu kan? Apa sih Islam itu? Apa sih Islam itu? Kamu bilang kamu menyampaikan Islam. Apa sih Islam? Mulailah Rasulullah. Nah ini kalau ini punya dakwah ini. Dakwah ini Islam ini. Jadi akidah Islam ini. Nah ini lagi disampaikan akidah Islam. Jadi kita ini dalam Islam itu akan tertata mulai di dunia sampai di akhirat. Dan penataan kita di dunia ini nanti buahnya di akhirat kita. Jadi itu loh maksudnya, bukan mak ujuk-ujuk turun dari onta langsung. Aku tawarkan dirimu, bantulah itu mencapai kekuasaan. Kagak begitu. Dan zaman itu juga mohon maaf, zaman itu enggak ada kemudian orang masang fotonya di poster-poster sampai di bawah jembatan, cobloslah aku, enggak ada begitu. Ya benar, fasilitas, sarana itu masih sangat terbatas. Tapi sahabat tadi inti yang disampaikan oleh Umi pertama adalah kita harus memahami bahwa yang dimaksud dengan mencari dukungan dari dakwah itu adalah Rasul menawarkan diri beliau sebagai seorang Rasul, tentu ada ajaran yang beliau bawa, kemudian beliau juga menyampaikan konsekuensi dari pelaksanaan ajaran itu. Dan memang tidak bisa dipungkiri ada poin bahwa konsekuensi dari ajaran Islam, akidah Islam yang tadi tidak terbatas pada urusan ukhrawi, itu adalah bahwa aspek politik, aspek ekonomi itu ada dicakup di situ. Bagaimana kita tahu di awal dakwah Rasul menyampaikan terang-terangan ke masyarakat Makkah itu sudah mengguncang kota Makkah karena praktek-praktek ekonomi yang selama ini sudah dilakukan secara ratusan tahun turun-temurun itu oleh Rasul serang habis-habis. Wailul lil mutaffifin, neraka wail, atau orang Arab lebih ngerti lah ketika disebut wail itu langsung bayangannya adalah kayak mengumpat mencela dengan celaan yang sangat buruk, lil mutaffifin bagi orang yang curang dalam timbangan. Sementara itu adalah praktek yang terjadi di semua tempat. Bahkan mungkin ya kalau saya bayangkan, mungkin orang yang curang semakin dia cerdik dalam kecurangannya, semakin dia diadili jempol. Nah itu dia. Nah oleh Rasul yang kayak gini pun diserang gitu. Yeah. Berarti kan apa yang hari ini diagungkan orang tentang demokrasi, tentang suara terbanyak, tentang apa harmoni itu artinya memberikan kebebasan pada semuanya, keragaman itu artinya adalah kita tidak boleh membuat satu aturan tertentu untuk semua orang yang aturan itu berasal dari agama, tapi aturannya harus disepakati. Yang kayak gitu pun boleh jadi sama seperti yang waktu itu dicela oleh Rasul kan ya. Kalau hari ini kita mencela demokrasi karena sesungguhnya itu bukan sistem Islam, ya sama seperti kita mencontoh Rasul ini mencela al-mutaffifin, kemudian riba. Kayaknya orang nggak punya kartu kredit itu jadul banget. Nah, jadul banget. Nah, ini kan tapi kita celah itu sekarang. Nah, ini kan image ya. Jadi mohon maaf dalam kondisi hari ini seolah-olah barangkali
kita yang berusaha berjuang untuk jadi orang taat ya, berjuang jadi orang taat, nggak pakai kredit card, ijadu. Susah kan ini. Jadi padahal orang punya kredit card itu adalah pengakuan resmi bahwa aku berhutang loh. Dan hutangnya ribawi loh. Tapi itu kok malah bangga dibanggain gitu. Dicitrakan begitu di era ini. Malah mohon maaf ketika mohon maaf lagi sekali. Sebenarnya ini soal COVID. Dan kemudian Indonesia masuk ranking keberapa gitu kan, dan kemudian ya siapa ranking pertama, ternyata yang masuk di ranking pertama adalah Amerika. Lah berarti kita negara sukses dong, kita nggak ranking pertama gitu loh gitu kan. Dan terus kemudian Umi kaget nih, Umi kaget nih dapat info. Apa infonya? Ini dokter dan tenaga medis yang meninggal berapa? Sudah di angka di atas 100 ya. Dan ini tiap hari itu selalu kalau nggak salah kemarin itu dinyatakan 156. Entah paling enggak ya, tapi ya angka itu yang disebutkan. Nah kemudian ternyata ada penjelasan yang didapatkan kenapa para pejuang kesehatan ini meninggal. Menurut analisa mereka, bukan analisa umum ya, menurut analisa mereka, ya karena tidak kelelahan pertama, kedua peralatan tidak mencukupi. Apa yang tidak mencukupi? Ternyata termasuk perangkat apa ini? Hazmat itu, APD, alat pelindung diri, itu nggak mencukupi. Masa kita nggak mencukupi? Ternyata jadi si pemberi info menyatakan saya sangat terkejut sekali, ternyata ada alat pelindung diri itu jumlahnya 2 juta nganggur nggak dipakai. Tersedia tinggal dipakai doang, tinggal dibagiin doang. Tapi dianggurkan sampai kemudian katanya hari ini. Kenapa? Karena terjadi ketidaksepakatan antara pengirim, pemasok dan pemesan. Yang pesan ini bilang kami minta merek ini, kemudian pemasoknya mengirimnya mereknya berbeda, tapi katanya si pemasok dengan standar yang setara gitu ya. Akibat mereka bersitegang, apa yang terjadi? Akibatnya adalah barang itu tidak tersentuh, tidak dipakai, dan akibatnya para dokter pun kemudian dan para tenaga medis sampai kecapean karena tidak ganti, ya no? Mereka kalau sudah makan, kalau buka lagi juga berarti sudah harusnya ganti, itu mereka tahan tidak makan. Sampai kemudian mohon maaf, ada yang bisa pakai pampers, tapi juga ada yang berusaha menahan untuk tidak pakai pampers, untuk tidak mengotori pampers dan macam-macam. Nah, itulah sistematik ini. Nah, apakah kita anggap yang demikian ini yang baik? Kalau dianggap tidak baik, terus ganti yang mana? Ganti yang buatan orang lain. Nanti ketemu lagi nggak baik. Karena nggak baiknya bukan pada sosok si orangnya saja ya. Iya. Sementara umat Islam sudah punya yang terbaik. Mengapa yang terbaik? Karena adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum itu, aturan itu. Terus kenapa nggak? Malah kita kerdilkan. Nah itu kan bukan urusannya Allah gitu. Seolah-olah begitu. Mohon maaf. Kalau pemikiran di luar Islam ini diadopsi, nggak cocok. Karena pemikiran di luar Islam menyatakan memang ada di dalam kitab mereka yang menyatakan Tuhan pun perlu istirahat. Gitu ya. Umi nggak jelek-jelekin, enggak. Ya. Tapi Umi cuma menyampaikan, nggak sama gitu loh maksud Umi. Iya. Artinya memang ya sebenarnya itu kan kalau secara
akal atau secara rasional juga menentang rasionalitas kita ya. Kan namanya sang pencipta atau apa yang disebut dengan God Tuhan itu mestinya maha sempurna, tidak ada kebutuhan terhadap yang lain dan Nah, kita sebagainya. kan ayat kursi kita bagaimana menyatakan? Nah, ta'khudhuhu sinatun wa la Sinatun naum. wa la naum. Nggak pernah ngantuk, gitu ya? Nggak pernah tidur. Orang ngantuk karena capek, ya kan? Antara lain itu. Terus tidur. Nah, sementara di mereka dikatakan Tuhan istirahat Pada hari tertentu. pada hari Ahad dan pada hari Minggu. Hari ketujuh Tuhan beristirahat. Dari menciptakan. Maka disebut apa? Sabat. Tuh sabat itu apa? Tuhan istirahat. Istirahat. Jadi nggak menciptakan lagi. Ya capek. Mohon maaf. Ayo. Umi ajak bener-bener. Ayo bener-bener deh kita ini. Mumpung ya masih ada kesempatan. Iya. Jadi apa yang kita bahas dalam forum kita bincang sejarah dan sirah ini sesungguhnya juga bagian dari kita mengajak bincang-bincang memperbaiki diri kita, memperbaiki pandangan kita tentang dakwah, kalau kita melihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW dan mengambil pelajaran termasuk mengambil hukum dari dakwah Rasulullah SAW. Nah, kalau kaitannya dengan mencari dukungan bagi tegaknya hukum-hukum Islam atau bagi tegaknya kekuatan politik Islam, yang tadi Umi gambarkan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan dakwah kepada bani-bani yang lain. Artinya bukan kemudian menawarkan kekuasaan tanpa dilandasi oleh pandangan bahwa beliau itu ingin membangun kekuasaan atau politik Islam itu karena perintah Allah. Makanya ya tentu saja pasti di sana ada unsur mengajak masuk Islam dulu. Tetapi ketika ada yang misalnya menolak untuk masuk Islam, apakah mereka misalnya melihat bahwa mereka inginlah nyoba nih cara lain yang saya ini percaya dia orang baik, dia orang yang berpikir sangat cemerlang, visi-visinya atau cita-citanya itu sangat besar. Coba deh kita kasih kesempatan dia ya mimpin. Nah itu saya menemukan memang di dalam pembahasan sirah maupun pembahasan fikih itu tidak ada larangan juga sih sebenarnya menerima tawaran tersebut asalkan tidak ada kompensasi atau syarat yang dipersyaratkan. Artinya itu dimungkinkan saja, seperti kalau kita bicara bagaimana orang-orang non-muslim itu kan ternyata mereka di masa-masa berikutnya di era kekuasaan Islam ya, itu mereka kok saya lebih memilih bersama dengan khilafah Islam daripada di kerajaan saya sendiri. Itu ada yang begitu, berarti kan nggak selalu murni soal ya karena saya seagama saya hukum, nggak selalu begitu. Dan mohon maaf, ini juga banyak kesalahpahaman Ustazah. Jadi seolah-olah kejam kan Islam itu, masa terhadap negara yang lain menawarkan mau jadi Islam nggak, kalau nggak mau berani. Kejam. Oke. Tapi lihatlah dengan adil, sehingga tidak salah dalam memberikan kesimpulan, begitu kan? Jangan-jangan memang mengatakan Islam kejam ini ya memang propaganda, karena sebenarnya mereka paham betul yang lain jauh-jauh lebih buruk kondisinya, tapi tidak disebut kejam. Ya. Nah, pada masa itu seperti apa konteksnya? Ini kan perlu dilihat ke masa itu. Jadi sampai-sampai Rasulullah SAW menawarkan, oke, kalau gitu silakan berislam. Silakan berislam, masuk Islam, maka kemudian baru Rasulullah akan menerima mereka. Nah, ini kalau kita lihat konteks pada masa itu,
Mereka pun sudah menerapkan hukum, kalau mau ikut saya kamu berarti harus Kristen. Kalau nggak mau Kristen bunuh. Contoh nih, bukti nih ya. Bukti. Ayo kita lihat Andalusia. Andalusia ketika umat Islam itu lengah, gitu ya, mengikuti mereka, gitu ya, sok-sok begitu ya, mereka lebih bagus diikuti, gitu ya. Terus kemudian lemah, kemudian diikuti budaya mereka dulu, terus pemikiran diikuti, maka umat Islam terpecah-pecah, maka kemudian apa yang terjadi? Diserang. Ini ada dua kerajaan, Isabella dan Ferdinand. Toledo sama Sevilla. Ini dua kerajaan ini, Toledo Sevilla, gabung, laki dan perempuan. Maka sepakat kawin, ya. Terus jangan ke Andalusia. Jantung Andalusia. Maka jantung pertama adalah karena perang. Banyak yang dibantai. Kemudian setelah itu muncul pengumuman dari Isabella. Wahai orang-orang Andalusia, kamu akan saya bunuh seluruhnya kecuali orang yang ikut agama saya. Lah nih, kamu akan saya bunuh semua kecuali kamu yang ikut agama saya. Padahal agama adalah hak yang paling mendasar ya. Setelah hak hidup itu hak beragama. Dan bahkan kadang orang lebih baik tidak hidup daripada tidak bisa mempertahankan agama. Itu kan sudah terjadi sejak masa yang lama. Tapi itu ada paksaan seperti itu. Ada paksaan seperti itu. Maka betul Ustazah mengatakan ada yang kemudian kami tetap Islam, lebih baik kami mati. Tetapi banyak itu Ustazah yang mungkin ada yang berpura-pura jadi Kristen, ada yang beneran jadi Kristen. Mereka inilah yang kemudian diberi seragam khusus pakaiannya dengan yang seragam yang disebut San Benito. Sahabat-sahabat, ada yang disebut dengan seragam atau apa namanya, semacam simbol uniform itu seragam, tapi semacam atribut lah ya. Atribut ya, pakaian khusus yang dinamakan San Benito itu untuk menandakan bahwa dia adalah orang yang tunduk pada kekuasaan. Yang masuk itu nggak masuk Kristen. Iya. Masuk Kristen. Jadi bukan hanya mereka patuh pada aturan, tapi harus masuk Kristen. Iya. Terus mereka itu kalau keluar rumah harus dipakai. San Benito itu seperti apa, Mas? Jadi rompi gitu ya, salib besar itu di dada, punggung juga, terus pakai topi kerucut. Topi kerucut itu sahabat yang sampai hari ini mungkin masih sering kita temukan kalau menjelang akhir tahun. Trompetan, topi kerucut itu. Ternyata itu adalah simbol orang yang keluar dari Islam karena dipaksa ataupun ya tadi mengikuti kebijakan si Isabella. Terus setelah mereka menerima itu semua, mereka terima demi keselamatan ya. Maka pakai pakaian samping, pakai seragam samping itu, nggak lama muncul dilakukan pengumuman berikutnya. Kebijakan baru lagi. Yang ini kan sudah berhasil nih. Maka ini yang lebih lagi kan, kunci di sini apa? Semua yang sudah sesaudara, yang sudah dengan pakaian seragam, yang sudah punya seragam samping itu, semua dikumpulkan ke alun-alun. Ternyata mereka di alun-alun semua sudah masuk, maka gerbang ditutup, ya, mereka ditangkap semua. Di situ sudah ada pancang-pancang, mereka diikat dan mereka dibakar hidup-hidup. Inilah nasibnya pengkhianat. Jadi mereka pun bukan hanya kejam terhadap tadi ya orang-orang Islam dengan memaksa
keluar dari Islam atau memaksa murtad, tapi mereka juga tidak bisa percaya bahwa orang-orang Islam yang sudah murtad ini jangan-jangan nanti juga akan tetap kembali kepada agamanya. Ya, ini seingat saya yang disebut dengan reconquista, seperti kayak mengembalikan orang. Mereka itu mengklaim seolah-olah dulu itu memang ini kan tanah Kristen, jadi semuanya harus balik ke zaman kurang kejam apa lagi. Ini kalau kita, mohon maaf kalau kita nggak pernah baca sejarah. Jadi kita tuh nerimo aja ketika ada yang mengatakan, wah kalau kita berhukum dengan Islam, pemerintahan Islam, kekuasaan politik Islam, nanti ya pasti ada diskriminasi kepada yang non Islam dan pasti ada kekejaman karena di dalam Islam itu ada perintah untuk jihad, ada perintah untuk mendakwai. Kalau nggak mau masuk Islam ya berarti mereka harus tunduk pada Islam. Kalau nggak mau tunduk maka akan ditaklukkan dengan cara peperangan. Itu karena tidak membandingkan dengan yang lain bahwa ajaran agama yang lain itu ya tidak sebanding tadi seperti yang dikatakan Maurice Bucaille tadi ya. Bahkan kalau kita mau telaah yang hari ini pun ideologi kapitalisme itu melakukan cara-cara yang jauh lebih tragis dan kejam terhadap mereka yang tidak mau tunduk kepada ideologi kapitalisme. Sehingga sebenarnya memang pandangan-pandangan miring terhadap ajaran Islam, terhadap semangat menegakkan Islam itu mestinya kita sikapi secara adil, kita sikapi secara cerdas, jadi kita harus tahu duduk perkaranya dan tentu saja dilandasi oleh akidah bahwa kita punya keyakinan apa yang berasal dari Islam itu pasti membawa rahmatan lil alamin pada saat dikatakan sempurna. Nah, ini saja boleh ya kami tambahkan. Ini tadi kan contoh ya bagaimana Islam itu dianggap kasar, dianggap kejam, ya, nggak mau jadi Islam dibunuh, kan gitu ya. Padahal ternyata sejarah mencatat itu sejarah kelam mereka. Nah sekarang Umi ingin mengangkat satu peristiwa pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini sengaja Umi ambilkan yang versi film Hollywood ya. Jadi kan di antara pemirsa insya Allah banyak nih yang paham suka. Artinya bukan tendensius kayak bagus-baguskan Islam ya. Makanya sengaja Umi ambil film yang buatan mereka gitu ya. Jadi ini kan ayo sekarang kita ambil, kita bedah. Ketika peperangan sudah masa perang salib ini, jadi ketika terjadi peperangan itu, maka Balian yang menjadi wakil daripada negara-negara Kristen, yang menjadi panglima perangnya, kemudian terkalahkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau di film-film barat disebutnya Saladin gitu. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, ini terus kalah perang si Balian ini. Kalah perang dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saladin. Nah, yang kalah Balian ya. Terus habis itu sebelum sampai Faspal, saat itu Sultan Salahuddin sudah sempat menyatakan, bagaimana kamu menyerah? Kalau kamu menyerah, maka seluruh kamu akan saya beri ampun. Tidak ada seorang pun yang dibunuh. Perempuan dan anak-anak silakan semua keluar dari kota ini. Berikut harta, silakan dibawa. Semuanya bawa. Ratumu silakan bawa. Balian kemudian dia tercengang. Kalau saya bahasanya, nggak mungkin, nggak percaya, nggak mungkin, karena pada waktu Islam kalah
Saat itu kami membumi, hanguskan semuanya. Iya. Termasuk rumah-rumah mereka, anak kecil, perempuan, ternak mereka kami hancurkan, kami bakar semua. Sekarang kamu mau begini? Sultan Salafirja, ya saya akan bikin. Saya salah dulu. Itu jaminan. Dia terkenal tidak pernah. Ya, gimana? Itu mereka, itu kamu. Jadi makanya itu kan saya salah. Dengan ucapan itu, dengan ucapan saya salah. Dan apa yang terjadi? Banyak mengatakan, oke, saya benar. Oke. Mereka kembali ke pasukan masing-masing. Bagian sudah hancur hatinya, sudah nggak punya muka. Tapi dia sangat terkejut dari kejamuan yang mendengar tentaranya bersorak-sorak. Tentaranya bersorak-sorak. Itu dia kaget. Dia tertunduk dengan mudahnya. Tapi kemudian dia lihat, dia dengar, kok ada sorak-sorak. Dan semakin dekat ke pasukan, dia tahu, oh ternyata pasukan yang bersorak-sorak. Tapi kenapa mereka bersorak-sorak? Ternyata semua mereka begitu mendekat, mereka rangkul rame-rame si badan itu terangkul. Apa? Ternyata menurut mereka, engkau teman, lebih baik kami muda, dan dia lebih baik, jauh lebih baik daripada pemimpin kita sendiri. Masya Allah, ya Allah. Ayo ini disimak, sejarah ini disimak. Jadi inilah peperangan. Jadi Islam itu tidak memerangi, membantai, potongin leher, enggak. Tapi nyata negara-negara itu bergabung. Kenapa? Karena keinginan mereka, karena mereka melihat bahwa Islam itu, pemimpin Islam jauh lebih baik daripada pemimpin mereka sendiri. Ya. Meskipun di film-film barat itu digambarkan itu seolah-olah sosok si Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, tapi sebenarnya itu kan menandakan memang ada perbedaan peradaban yang saling bertolak belakang. Kalau dalam pandangan peradaban Barat atau peradaban Eropa pada waktu itu, berperang adalah dalam rangka ya nafsu berperangnya untuk menghapuskan, untuk mendapatkan kekuasaan duniawi sehingga negaranya itu menjadi negara yang diakui. Tapi kan kalau dalam Islam tadi perang atau jihad itu adalah jalan untuk menyebarkan rahmatan lil alamin. Menjadi apa? Maksudnya kita tegaskan ya Ustaz. Jadi perang itu untuk mencapai kehidupan sejahtera. Justru memberikan anur atau cahaya bagi mereka ya. Dan ternyata itu bukan hanya filosofi, tapi itu benar-benar terbukti nyata di dalam sejarah bahwa umat yang lain, yakni orang-orang Eropa yang sudah jelas berhadapan dengan kaum muslimin di dalam peperangan seperti itu, dan perang salib kan selama sekian ratus tahun ya. Ternyata mereka juga mengakui dari serangkaian hubungan mereka dalam peperangan dan hubungan permusuhan itu, mereka lebih baik dipimpin oleh muslim. Nah mungkin ini nampaknya waktu kita sudah mepet. Jadi sahabat, tadi pertanyaan yang kedua, pertanyaan soal apakah kita akan mencari dukungan dengan ke negara Uni Emirat Arab, padahal mereka berkoalisi dengan Yahudi dan seterusnya. Juga banyak negeri-negeri Muslim yang justru menerapkan kapitalisme dan mendukung program Amerika dan Israel. Nah ini saya bisa simpulkan dari penjelasan dan diskusi kita dengan apa yang disampaikan oleh Umi tadi, bahwa memang kita diberi contoh oleh Rasulullah SAW yang namanya kita mencari dukungan atau tolak musuh itu, ya kita jalankan saja, dan tentu dijalankannya itu juga dalam rangkaian melakukan dakwah, yakni bukan semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan dukungan, tapi untuk membuka pintu dakwah, untuk menghilangkan penghalang-penghalang dakwah,
agar kemudian hukum-hukum Islam bisa ditegakkan secara sempurna. Nah, siapa sasaran atau siapa yang akan dimintai dukungan itu? Siapa saja? Kelompok mana saja? Apakah itu hanya mereka yang sudah berislam, termasuk mereka yang belum berislam? Karena yang belum berislam kan juga dimungkinkan mereka akan menerima Islam dengan dakwah yang dilakukan. Nah, apakah selalu kemudian akan mendapatkan hasil berupa dukungan kekuasaan? Ternyata kan tidak ya, tidak juga, tapi justru banyak sekali yang menolak. Tetapi itu tetap dilakukan karena diperintahkan oleh Allah, dan nanti mungkin kita juga bisa sambung bahwa ada masa di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sebuah strategi dari banyaknya penolakan itu, bahwa tolak usul itu sementara dihentikan karena ada konsentrasi untuk menyampaikan dakwah supaya clear, tidak ada pandangan yang ambigu atau tidak ada pandangan yang bercampur pada kaum yang didakwai. Nah, karena itu sahabat, pada konteks hari ini dakwah yang kita lakukan itu memang harus kita lakukan dengan sempurna, yakni tidak menyimpang seujung rambut pun dari apa yang dicontohkan oleh Rasul. Kita mencontoh apa saja yang dilakukan oleh Rasul sebagai tahapan-tahapan dakwah, sebagai metode atau protokol di dalam dakwah yang tidak boleh kita selisihi. Tetapi kemudian Allah berikan kesempatan pada kita untuk menyusun strategi sesuai dengan perkembangan zaman kita. Kalau hari ini Uni Emirat Arab atau banyak negeri-negeri Muslim yang masih terikat kepada karena perjanjian dengan negara-negara barat yang kapitalistik, atau bahkan mereka nampak sangat mendukung Israel dan menyakiti hati umat Islam karena dukungan itu, tentu ini juga tidak perlu mematahkan atau menurunkan semangat kita untuk terus melakukan aktivitas dakwah dan menjadikan oleh Rasul. Nah, intinya apa? Intinya bahwa nanti Allah yang akan membukakan pintu-pintu dari mana dukungan itu akan kita dapatkan. Karena belum tentu kita menyampaikan permintaan kepada A, B, C dan seterusnya akan mendapatkan dukungan, tapi yang sudah pasti adalah janji Allah bahwa kalau itu kita lakukan, Allah akan memberikan kemenangan. Kemudian yang lainnya, sahabat yang dirahmati Allah, apa yang terjadi pada negara-negara semacam Uni Emirat Arab atau negara-negara Muslim yang masih tadi bersekutu atau mungkin masih terikat kepentingan dengan negara-negara Barat dan kepentingan penjajah quote unquote, sesungguhnya itu bukanlah kondisi yang bersifat permanen. Kenapa? Karena itu semua dilakukan karena ada motif-motif ekonomi yang dipraktekkan oleh penguasa atau rezim-rezim sekuler. Karena itu justru hari ini kita harus lebih banyak lagi menggencarkan dakwah agar umat di berbagai wilayah, di berbagai negeri, termasuk di negeri ini, mereka lah yang punya kekuatan untuk memberikan dukungan terhadap dakwah, dan mereka lah yang bisa membuka mata rezim-rezim yang masih terikat kepentingan dengan Barat itu, agar mereka bisa menghitung nasib mereka ke depan kalau tidak didukung oleh umat. Kalau mereka justru menguntungkan atau mendukung menyukseskan program-program asing, tapi umatnya semuanya justru menentang program mereka, maka nasib buruk akan dihadapi. Karena itu sahabat, kita terus lakukan dakwah. Semoga Allah juga segera memberikan pertolongan pada kaum muslimin dengan dibukanya pintu-pintu nusrah atau pintu-pintu kemenangan itu dari arah yang kita tidak tahu, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah khairul jaza. Juga sahabat-sahabat semua, kita akan tutup bincang sejarah dan kita hari ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.